Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membahas mengenai low pass and high pass filter. Kemudian anggota dari kelompok kami yang yaitu saya sendiri Putri Maharani, kemudian Anteng Pujianti, Tania Prilianti, Novel Abisopian, dan Hesti Armafida. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Novel Abisopian. Oke, filtering yang akan kita bahas pertama adalah filtering. Filtering merupakan aspek penting dari pemrosesan sinyal. Filtering memungkinkan komponen frekuensi sinyal yang diinginkan untuk melewati sistem tanpa distorsi dan menahan frekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu langkah terpenting dalam desain filter adalah mendapatkan fungsi transfer HS yang memenuhi spesifikasi respon frekuensi yang diberikan. Oke, next. Filtering berfungsi memisahkan satu dari dua frekuensi yang masuk, di mana hanya satu frekuensi yang kembali ke slide sebelumnya. Filtering berfungsi memisahkan satu dari dua frekuensi yang masuk, di mana hanya satu frekuensi yang akan dibuang dan yang lainnya dilewatkan tergantung dari konfigurasi filter yang digunakan. Adapun tujuan utamanya, filtering adalah mendapatkan frekuensi yang diinginkan dan membuang frekuensi yang tidak diinginkan. Next. Oke, untuk grafik atau kurva dari low pass filter, high pass filter, dan band pass filter serta band stop filter dapat dilihat pada layar, di mana ketika filter low, ketika frekuensi low maka sinyal akan dilepaskan, dan ketika frekuensi di atas frekuensi low maka sinyal akan ditahan. Lalu untuk high pass filter, frekuensi low akan ditahan dan frekuensi high akan diloloskan. Lalu selanjutnya untuk band pass filter, sinyal di antara frekuensi low dan frekuensi high akan dilepaskan, sedangkan selain itu akan ditahan atau di stop. Lalu untuk band stop, kebalikan dari band pass filter, yaitu pada frekuensi band atau di antara frekuensi low dan frekuensi high akan di stop, dan selain itu akan diloloskan. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai low pass filter, di mana low pass filter memungkinkan frekuensi rendah atau yang lebih lambat melewati filter dan menekan frekuensi tinggi atau yang lebih cepat, di mana penguatan untuk pasif LPF AV sama dengan V out per V in sama dengan XC per Z, di mana A sama dengan 1 per akar 1 plus F per FC kuadrat. Next. Oke, selanjutnya contoh soal mengenai low pass filter. Jika pada rangkaian low pass filter terdiri dari resistor 4,7 ohm yang dipasang secara seri dengan kapasitor 47 nanofarad yang dihubungkan dengan input sinusoidal AC V in sama dengan 10 volt. Hitunglah tegangan keluaran atau V out pada frekuensi 100 Hz dan 10.000 Hz. Diketahui resistornya yaitu 4,7 kilo ohm, kemudian kapasitornya 47 nanofarad, V-in-nya sama dengan 10 volt, dan frekuensinya 100 Hz dan 10.000 Hz. Next. Pada frekuensi 100 Hz ini, nilai XC-nya sama dengan 1 per 2pi FC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 100 dikali 47 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 33.879 ohm sama dengan 33,879 kilo ohm. Untuk nilai Z-nya sama dengan akar dari XC kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar dari 33.879 ohm kuadrat ditambah 4.700 ohm kuadrat
sama dengan akar dari 1163786521 sama dengan 34.114,31 ohm. Untuk nilai V out-nya sama dengan XC per Z dikali V in sama dengan 33.879 ohm per 34.114,31 ohm dikali dengan 10 volt sama dengan 0,99 dikali 10 volt sama dengan 9,9 volt. Untuk FC sama dengan 1 per 2 pi RC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 4.700 ohm dikali 47 dikali 10 pangkat min 9 farad sama dengan 720,85 Hz. Untuk nilai A-nya sama dengan 1 per akar dari 1 plus F per FC kuadrat sama dengan 1 per akar dari 1 plus 100 per 720,85 kuadrat sama dengan 1 per akar dari 1 ditambah 0,318 sama dengan 1 per 1067 sama dengan 0,9437. Sehingga V out sama dengan nilai A dikali dengan V in sama dengan 0,943 dikali 10 volt sama dengan 9,43 volt. Next. Kemudian pada frekuensi 10.000 Hz atau 10 kHz, nilai XC-nya sama dengan 1 per 2 pi FC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 10.000 dikali 47 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 338,79 ohm. Untuk nilai Z-nya sama dengan akar dari XC kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar dari 338,79 ohm kuadrat ditambah dengan 4.700 ohm kuadrat sama dengan akar dari 222,04778,66 sama dengan 4.712,19 ohm. Untuk nilai V out-nya sama dengan XC per Z dikali dengan V in sama dengan 338,79 ohm sama dengan 4.712,19 ohm dikali dengan 10 volt sama dengan 0,0718 dikali 10 volt sama dengan 0,718 volt. Untuk nilai A-nya sama dengan 1 per akar dari 1 plus F per FC kuadrat sama dengan 1 per akar dari 1 plus 1000 per 720,85 kuadrat sama dengan 1 per akar dari 1 plus 1,387 sama dengan 1 per 1,5 sama dengan 0,667. Sehingga V out sama dengan A dikali V in sama dengan 0,667 dikali 10 volt sama dengan 6,667 volt. Ketika pada low pass filter nilai XC sama dengan R, maka pada keadaan ini terdapat frekuensi cut off, yaitu frekuensi yang digunakan untuk membatasi antara frekuensi yang akan dilewatkan oleh low pass filter. Jika F kurang dari FC, maka frekuensi akan dilewatkan, dan jika F lebih besar daripada FC, maka frekuensi tersebut akan diblok. Nilai frekuensi cut off dapat dihitung dengan menggunakan rumus FC sama dengan 1 per 2 pi RC. Dari latihan soal di atas, maka nilai frekuensi cut off sama dengan FC sama dengan 1 per 2 pi RC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 4.700 ohm dikali 47 kali 10 pangkat min 9 farad sama dengan 720,85 Hz. Sehingga jika nilai F kurang dari FC, maka 100 Hz kurang dari 720,85 Hz, maka nilai V out akan menaik sampai nilai maksimum V in-nya 10 volt. Dan jika nilai F lebih besar dari FC seperti 10.000 Hz lebih besar daripada 720,85 Hz, maka nilai V out akan menurun sampai nilai minimum V in sama dengan 0 volt. Next. Berikutnya ialah hak
high pass filter. High pass filter merupakan filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Penguatan high pass filter ini sendiri yaitu AV sama dengan V out per V in sama dengan R per R dikurang XC sama dengan F per FC per akar 1 ditambah F per FC pangkat 2. High pass filter sendiri merupakan penyaring frekuensi yang banyak digunakan di berbagai jenis rangkaian. Salah satunya adalah rangkaian mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang memerlukan daya DC agar dapat beroperasi dan membutuhkan sinyal AC seperti suara manusia dan musik sebagai sinyal inputnya. Dengan kata lain, sinyal DC hanya sebagai daya agar dapat mengoperasikan mikrofon namun tidak boleh muncul pada output yang bersinyal AC ataupun audio. Jadi, untuk meneruskan sinyal audio yang berbentuk sinyal AC dan memblokir sinyal DC, kita memerlukan high pass filter atau untuk meloloskan penyaringnya. Next. Selanjutnya yaitu contoh soal dari high pass filter. Pada gambar diketahui bahwa nilai kapasitornya yaitu 10 nanofarad dan frekuensinya yaitu 10 kHz atau sama dengan 10.000 Hz. Nilai hambatannya yaitu 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm. P-in-nya yaitu diketahui 10 volt dan yang ditanyakan dalam soal ini yaitu Vout-nya. Langkah pertama yaitu kita menentukan frekuensi cut-off-nya terlebih dahulu dengan rumus 1 per 2 pi RC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 1000 dikali 10 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 1 per 6,28 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 per 6,28 sama dengan 15.923,56 ohm. Selanjutnya yaitu kita menentukan penguat high pass filternya atau AV. Dengan menggunakan rumus frekuensi dibagi frekuensi cut off-nya per akar dari 1 ditambah frekuensi per frekuensi cut off-nya pangkat 2 sama dengan 1000 dibagi 15.923,56 per akar dari 1 ditambah 1000 dibagi 15.923,56 kuadrat sama dengan 0,628 dibagi akar dari 1 ditambah 0,628 kuadrat sama dengan 0,628 per akar dari 1,42704 sama dengan 0,68 dibagi 1,195 sama dengan 0,525. Sehingga kita dapat nilai Vout-nya itu menggunakan persamaan Vout sama dengan penguat high pass filternya dikali V-in sama dengan 0,525 dikali 10 volt sama dengan 5,25 volt. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa low pass filter dan high pass filter adalah dua jenis filter sinyal yang digunakan untuk mengontrol frekuensi sinyal yang melewati filter. Kedua jenis filter ini memiliki fungsi yang berbeda dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Low pass filter dan high pass filter sering digunakan bersama-sama dalam filter pasif atau aktif yang lebih kompleks untuk menghasilkan respon frekuensi yang diinginkan. Kombinasi dari kedua filter ini disebut sebagai filter bandpass, yang memungkinkan frekuensi dalam kisaran tertentu melewati filter, sementara menekan frekuensi di luar kisaran tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.